Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Renungan kita berjudul Tidak Dinikmati Sendiri. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Seorang pria dari Guangxi Shuang, Tiongkok, memenangkan hadiah lotre sebesar 220 juta yuan atau sekitar 539 miliar rupiah. Hadiah itu didapatnya dari 40 kupon yang dibelinya, di mana 7 diantaranya berhasil menang. Pria tersebut memenangkan lotrenya pada tanggal 21 Oktober 2022. Dan ia mengambil hadiahnya 3 hari berikutnya di kantor lotre Nanning Guangxi. Jumlah hadiah lotre ini sungguh fantastis. Tetapi bukan itu yang bikin pria ini mendapat perhatian orang banyak. Namun karena ia memilih merahasiakan kemenangannya dari keluarga dan publik. Bukannya langsung pamer atau belanja mewah seperti kebanyakan orang jika memenangkan lotre. Saat mengambil hadiahnya, pria ini mengenakan kostum maskot berwarna cerah yang menutupi seluruh wajahnya sehingga identitasnya tetap tersembunyi. Tindakan ini jelas membuatnya berbeda dari kebanyakan pemenang lotre yang biasanya mengambil hadiah dengan wajah yang sumringah dan merayakan kemenangannya secara terbuka. Lalu, apa alasan pria ini merahasiakan keberhasilannya memenangkan lotre senilai ratusan miliar itu? Ternyata alasannya adalah karena ia khawatir keluarganya bisa kehilangan semangat kerja jika mengetahui ia mendapat keberuntungan sebesar itu. Menurutnya, terlalu cepat hidup dalam kemewahan bisa merusak motivasi seseorang untuk berusaha dan berkembang. Selain itu, ada juga dugaan bahwa pria tersebut hanya mengikuti tradisi dalam budayanya yang tidak boleh memberitahukan kepada siapapun kalau mendapatkan rezeki besar, termasuk kepada anggota keluarga sendiri. Namun demikian, pria ini menyalurkan sebagian dari uangnya ke program kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain. Ada orang yang merahasiakan rezeki yang dia dapat, sekalipun itu adalah rezeki nomplok, bukan hasil kerja kerasnya. Tetapi banyak juga orang yang tidak merahasiakannya, bahkan memamerkannya kepada orang banyak, karena begitu senang hatinya mendapatkan hadiah yang jumlahnya fantastis. Hal itu tergantung kepada masing-masing orang. Namun berkat yang Tuhan beri kepada kita sudah seharusnya dibagikan juga kepada orang lain, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Seperti 4 orang kusta yang diceritakan di dalam Alkitab. Mereka mendapat rezeki nomplok di perkemahan orang Aram karena orang Aram telah melarikan diri dan meninggalkan barang-barang mereka di perkemahan seperti makanan, emas, dan juga perak. Hal ini terjadi saat orang Aram terlibat peperangan dengan bangsa Israel. Tetapi keempat orang kusta ini tidak hanya menikmati sendiri barang jarahan tersebut. Mereka juga memberitahukan hal itu ke istana raja.
sehingga seluruh rakyat bisa ikut menikmatinya. Karena mereka tahu hal ini adalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah yang menghalau orang Aram tersebut sehingga meninggalkan barang-barang berharga mereka. Kata-kata bijak hari ini, berkat Tuhan tidak seharusnya hanya dinikmati sendiri, tapi juga menyisakan sedikit kepada yang membutuhkan. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, ajar aku untuk berbagi berkat-Mu kepada orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi diingatkan untuk selalu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Bukan kepada yang malas ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.